Soal kebenaran yudisial Pak Jokowi dirugikan, dijawab langsung Bang Adiaswan. Ya Mas Ri, ya terima kasih ya. Jadi begini, kalau kita bisa melihat di sinilah kita diperlihatkan sosok negarawan yang hebat. Sosok seorang yang tidak pendendam, sosok seorang yang mendahulukan kepentingan kemanusiaan dari kepentingan pribadinya. Ya. Kalau kita melihat di sini, kita mengutip ayat Quran, inna amru ija arada sayan an yakula lau kun fayakun. Kita percaya masalah itu. Allah akan membolak-balikan hati manusia. Ya, apapun itu juga. Di sini kita melihat, kalau kita membayangkan kita sebagai relawan, banyak relawan tidak setuju untuk ada RJ ini. Tapi kita bisa melihat fokusnya ke depan seperti apa. Memberikan contoh yang terbaik kepada masyarakat Indonesia adalah perkuat tali silaturahmi, lupakan yang namanya dendam. Karena di depan kita adalah lebih besar ya menjaga NKRI harga mati. Oke. Itu saja. Sudah cukup Bang jawabannya? Bang Refli, pertanyaan dari Bang Triandika tadi. Ya. Jadi Mas Tri tadi karena dia orang sosiolog, orang sosial politik, jadi maklum kalau hukumnya agak meleset, ya kan? Kalau kita bicara tentang material, di dalam hukum itu tidak hanya material, formil juga penting. Jadi ketika ada pemaafan yang Anda katakan sebagai material, itu formilnya ada apa enggak? Apakah ada statement yang formil bahwa dia minta maaf? Egy mengatakan enggak maaf. Bahkan Egy dalam tanda kutip ini mohon maaf ya, dia mengibaratkan dia Musa dan Harun. Musanya Egy barangkali ya, Nabi Musa, kemudian Nabi Harunnya bukan Refli Harun, Nabi Harunnya barangkali DHL. Datang ke Fir'aun berdasarkan surat Toha. Bisa saya bacakan tuh WA-nya Bang Egy, dia mengibaratkan begitu. Dan ketika ada di acara di TV lain mengatakan tidak minta maaf, itu langsung. Enggak ada minta maaf katanya. Bisa dicek ya, karena itu saya tidak bohong ya. Kemudian tidak dapat kebenaran yudisial. Memang maksudnya begitu. Kalau saya analisis, ini analisis meta yuridisnya. Memang berusaha menghindari pembuktian secara yudisial apakah ijazah itu palsu atau asli. Karena di dalam proses pembuktian ijazah ini bukan forum pidana yang harus jadi prima facie-nya. Yang harus jadi forum awal itu adalah baik gugatan citizen lawsuit yang sekarang ada di Solo maupun barangkali gugatan PT UN kalau ada. Karena memang ketika Anda mengatakan bahwa UGM sudah mengatakan asli, UGM mengatakan asli, dia justified ketika tidak ada soal hukum. Begitu ada soal hukum, maka kita membutuhkan suatu pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan itu asli atau tidak. Baru sah untuk kemudian mengatakan orang lain memfitnah. Sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka bagaimana Anda bisa mengukur bahwa orang lain melakukan fitnah? Nah inilah prosesnya itu terlalu prematur. Harusnya proses di Bareskrim tidak dihentikan, atau kalau kita tidak mau pakai fora pidana, pakailah fora gugatan perdata, citizen lawsuit atau PT UN. Tapi PT UN memang belum ada yang mengajukan. Ada yang mengajukan tapi di NO. Oke. Itu jangan oke dulu, sebentar lagi. Satu lagi ya. Kelelahan. Nah, kalau kita bicara kelelahan, Anda apa yang bisa Anda harapkan? Ini mohon maaf ya. Dari dua orang yang sedang sakit. Pasti lelah dia. Satu, ini mohon maaf ya, tidak bermaksud mengatakan kanker usus stadium 4, itu yang dikatakan. Tidak personal juga ya Bang? Iya, enggak, maksud saya kalau kita bicara kelelahan, kedua adalah orang yang mengalami autoimun. Yang luar biasa yang kita lihat perubahan drastis dari segi fisik, kemudian tampilan dan lain sebagainya. Pasti kelelahan. Makanya Dr. Tifa sebagai seorang dokter, dia menyarankan, sudahlah Pak Jokowi, berobatlah. Dia refer ada 3 negara yang punya pusat autoimun terbaik di dunia. Amerika, Jerman, dan China. Berobatlah ke sana. Daripada mengurusi hal-hal seperti ini. Kalau mau baik. Tetapi kalau mau getting worse kesehatannya ya terus saja. Karena yang dihadapi adalah orang yang bermental baja. Roy Rismond Tifa. Yang ibarat striker terus menyerang. Terus menggiring bola. Kita sebagai lawyer mengatakan terserah pilihan klien kita. Apakah pilihan pasif, pilihan cooling down, pilihan untuk minta maaf? Enggak.
pilihan kita adalah mencari kebenaran dan menegakkan kebenaran. Jadi RRT nggak akan ada namanya RJ, SP3 nggak akan ada itu Bang? Itu yang saya dengar sampai hari ini. Karena saya lawyernya, bukan saya RRT-nya. Kadang-kadang kan lawyer bilang, enggak kami enggak akan. Enggak, yang saya dengar hari ini tidak ada minta maaf. Karena minta maaf itu cermin bahwa Anda merasa salah. Kita, Roy Suryo, Dr. Tifa, respon mengatakan 99,9% ijazah itu palsu. Coba statement apa lagi yang lebih keras dari itu? Anda mau bilang 100%, itu Allah yang Maha Kuasa. Tapi 99,9% itu palsu. Itu pendirian dari RRT. Dan Bang itu Emrus tidak Umurnya. berubah ketika gelar perkara khusus ditunjukkan ijazahnya. Itu Bang tambahan saya. Emrus. Baik, saya kira kalau kita lihat polemik ini, saya kira sudah melelahkan publik. Kita harus akui, persoalannya sebenarnya persoalan sangat sederhana, sangat mudah. Pak Joko Widodo mengatakan itu juga. Tetapi para pihak lebih cenderung melalui proses hukum. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau ada suatu konflik, hukum adalah pilihan yang sangat terakhir. Jadi bukan satu-satunya menyelesaikan persoalan. Kenapa saya katakan pilihan sangat terakhir? Kalaupun dilanjutkan melalui proses hukum, pasti persoalan kalah menang. Kan begitu, ada yang salah, ada yang benar. Maka diputuskan bersalah. Apakah dia puas dengan diberi label salah di tengah penegakan hukum kita di Indonesia yang masih bermasalah? Jadi bisa nggak kemungkinan di panggung-panggung belakang bisa terjadi? Jadi oleh karena itulah kekurangan dalam penyelesaian konflik ini adalah bahwa harusnya di awal dilakukan mediasi. Pak Joko Widodo mengatakan itu, ini hal yang sangat Tapi sederhana. nasi sudah menjadi bubur Bang. Jangan Betul terlalu di flashback, situ. Bang. Jadi penasihat-penasihat atau katakanlah di belakang Pak Joko Widodo tidak memberikan itu, mengedepankan mediasi antara pihak. Tetapi langsung memberikan suatu respon. Bahkan Joko Widodo mengemukakan statement sebagai berikut. Bahwa ini pelajaran bagi kita. Ada kalimat itu. Kalau kita bicara meta meaning sama artinya pelajaran bagi kau yang membuka. Kira-kira begitu maknanya ke sana. Jadi oleh karena itulah saya pikir ini yang kita kecewa daripada seorang presiden kita yang 2 periode boleh dikatakan sebagai tokoh kita menawarkan seperti itu. Harusnya apa? Kalau misalnya katakanlah RRT ini mengajukan dari sudut penelitian yang diteliti, saya melihat objek penelitian, saya dosen penelitian, kuanti dan kuali saya pelajari. Nah, kalau misalnya itu adalah hasil penelitian yang diteliti saya ikuti adalah yang beredar, bukan asli. Karena asli masih di tangan Pak Joko Widodo. Nah, harusnya pihak Joko Widodo melakukan penelitian, ini aku punya asli, teliti. Baru mereka seminar. Hasil penelitian yang dibuat oleh RRT sama penelitian yang dibuat oleh tim Joko Widodo dengan subjek yang asli diperdebatkan. Enak kan? Tapi sampai sekarang tidak ada pihak Joko Widodo mengajukan hasil penelitian yang berbasis kepada ijazah asli itu. Jadi publik menjadi bertanya, adakah ijazah asli itu jadi begitu? Kalau andaikan itu ada, kalau itu misalnya asli, apa susahnya? Ini loh objek penelitian. Silahkan Anda teliti. Nggak ada masalah. Tapi itu ditahan sedemikian rupa. Apalah artinya sebuah ijazah. Kalau memang itu menjadi polemik dan Joko Widodo sebagai presiden. Lihat contoh kasus. Arul Sani begitu diisukan bicara tentang ijazah. Ini ijazahku. Tunjukkan ijazahmu. Nah disinilah kelemahan dari pihak Joko Widodo tidak mau hasil penelitian di counter dengan hasil penelitian. Metodologi dengan metodologi, wah menarik. Tetapi masuklah ke meja hukum. Akhirnya jadi seperti ini, ya kan? Maka kita sekarang masuk ke Bang Egy. Yang selama ini begitu keras, coba cek pandangannya mengenai Joko Widodo. Sangat keras sekali, sangat tegas sekali. Tiba-tiba memberikan suatu katakanlah bahwa Joko Widodo dipuja-puja. Yang selama ini dikritik sangat habis. Ini suatu pertanyaan, kalau kita bicara komunikasi, bahwa kok semudah itu sih manusia berubah. Tapi yang pasti saya mau katakan bahwa dengan isu ini membuat posisi Joko Widodo semakin tidak baik di ruang publik. Karena kenapa saya mengatakan, saya bisa pertanggungjawabkan. Kenapa? Sebelum isu ini bahwa orang lebih cenderung yakin bahwa ijazah itu asli. Tetapi bergeser dan tidak ditunjukkan, dari orang yang percaya bisa bergeser menjadi orang tidak percaya atau paling tidak ragu-ragu. Di sini pengelolaan manajemen publik pihak Joko Widodo tidak profesional. Untuk itulah saya menawarkan kepada para pihak tidak melalui jalur hukum. Artinya masuklah ke meja perundingan.
memediasi antara para pihak, tetapi dengan catatan dibuka kepada publik. Kenapa? Kasus ini tidak hanya melibatkan Joko Widodo dengan rekan-rekannya, termasuk Bang Andi, dan RRT dengan rekan-rekannya, tapi sudah menjadi milik publik. Sudah milik publik, dan persoalan ini pidana. Nah, oleh karena itu dibuat suatu pertemuan, lalu dibuka itu ijazah asli, lalu kita diskusikan, para pihak di situ ada di sana secara independen. Boleh jadi yang ada di sana mengkajinya bukan Bang Andi, bukan Roy Suryo dan lain-lain, tetapi para orang yang expert di bidangnya yang memang pendekatan akademik. Bisa itu dilakukan penelitian melalui, kalau di komunikasi, semiotika atau hermeneutika daripada simbol-simbol yang ada pada ijazah tersebut. Demikian sementara.